Gaji pokok 10 kuadriliun, dividen 1 miliar, peralatan medis kelas dunia. Dr. Dimas, asalkan kau tanda tangan, kau akan jadi kepala insinyur perusahaan medis terkemuka milik Grup Tan. Ini semua bisa jadi milikmu. Aku tolak. Keuntungan yang kuberikan padamu 100 kali lipat dibandingkan Grup Halim. Sudah 10 tahun. Hanya karena Susi, kau menolakku sebanyak 10 kali. Di Grup Halim aku sudah meneliti obat jantung selama 10 tahun. Aku melakukannya demi menyelamatkan Susi. Uji coba obat jantung itu akan segera selesai. Kami juga akan segera menikah. Ketika obat jantung bisa diperjualbelikan, aku akan menjadikan Grup Tan sebagai agen eksklusif obat jantung tersebut. Bu Zara, silakan pergi. Kau kira setelah menjaganya selama 10 tahun, kau benar-benar mengenalnya? Nantinya kau pasti akan mencariku. Aku akan menunggu kabar darimu. Proporsi setiap Pak, apa kita mau latihan dulu lagu apa yang dipakai untuk acara lamaran? Karena lagu bintang yang paling terang di langit malam, kau mainkan sampai jarimu lecet. Tidak perlu. Setiap detail lagunya sudah terhafalkan di hatiku. Iya, Susi di mana? Dia bilang dia akan datang secepatnya. Pak, Bu Susi pagi ini pergi ke bandara untuk menjemput seseorang. Seharusnya sekarang ada di kantormu. Siapa yang lebih penting daripada obat penyelamat hidupnya? Ayo pergi ke kantor, beri dia kejutan. Siap? Pak? Semangat! Susi, obat hidup penyelamatmu. Hah? Kalian lagi ngapain? Emang apa lagi? Penyakit jantungku butuh perawatan. Kau sibuk sama penelitian. Aku gak mau ganggu. Jadi Raffi yang membantuku. Aku tadi penasaran, sebenarnya siapa orang yang bisa bikin dia nggak peduli sama obat penyelamatnya? Ternyata dia orangnya. Raffi, dokter bilang hidupku gak sampai 30 tahun. Tolong jangan tinggalkan aku sendiri ya. Susi, aku harus sekolah di luar negeri. Keluargaku sudah mengatur semuanya. Aku gak bisa menentang. Lagi pula, kondisimu yang seperti ini juga gak bisa keluar negeri. Jaga kesehatanmu dengan baik. Raffi, kalau kau pergi sekarang, kita gak akan bertemu lagi. Susi, ayo berdiri. Ayo berdiri. Ada apa? Dimas, kau itu dokter peneliti. Selamatkan aku. Di dunia ini cuma kau yang kumiliki. Aku rela lakuin apapun. Dimas, aku dapat kabar obat jantung sudah berhasil. Kabar baik. Raffi baru saja dapat gelar MBA. Dia nggak akan pergi lagi. Setelah obatnya diperjualbelikan, dia akan bantu aku di sini. Terima kasih ya, sudah gantikan aku jaga Susi selama 10 tahun. Dia meninggalkanmu ke luar negeri selama 10 tahun gak peduli gak nanya.
Obat jantung baru berhasil, dia baru pulang. Kebetulan banget. Apa maksudmu? Aku akan menetap untuk bekerja sama dan investasi ke perusahaan Susi. Ulurkan tangan. Hah? Bawa sampahmu dan keluar dari sini. Dimas, kau keterlaluan. Aku keterlaluan. Kerajaan yang aku bangun ini kau gunakan untuk menampung mantanmu. Kira-kira siapa yang keterlaluan? Bukan itu maksudku. Kalau nggak pergi, ku panggil satpam. Susi, kau belum bilang ke Dimas. Dimas, ruang kantor ini mau ku kasih ke Raffi buat dia kerja. Oh, Walaupun ruangan di sebelah lebih kecil, tapi pencahayaannya bagus. Cocok sih buat kegiatan penelitianmu. Bu Susi, ini adalah kantor direktur. Benar, kuumumkan. Mulai sekarang jabatan direktur akan diberikan kepada Raffi. Kok bisa? Bukannya direktur grup, seharusnya Dokter Dimas. Perusahaan bisa berkembang begini semua karena ada obat jantung yang diteliti oleh guruku. Kok orang asing kayak dia bisa menikmati hasil usahanya? Susi. Soal penggantian jabatan direktur, apa kau sudah bicarakan denganku, salah satu pendiri perusahaan? Susi, apakah aku ini merebut jabatan milik Dimas? Kayaknya dia gak setuju banget. Dimas, Raffi adalah lulusan MBA. Koneksi dan sumber dayanya nggak main-main. Dia baru saja balik, tapi sudah membantu kami mendapatkan investasi dari pemimpin industri farmasi Grup Tan. Ketika obat jantung bisa diperjualbelikan, aku akan menjadikan Grup Tan sebagai agen eksklusif obat jantung tersebut. Investasi yang dia dapatkan. Aku memberikan jabatanmu kepadanya karena ingin kau lebih fokus pada penelitianmu. Asalkan kau setuju, aku bisa menaikkan gajimu sebanyak 30%. Ini bukan masalah uang. Jelas-jelas grup Tan. Susi, asalkan investasi Grup Tan berhasil, siapa yang berjasa itu nggak penting. Kalau Raffi mengatakan itu jasanya, artinya ya memang jasanya. Aku buat pengumuman, bukan berdiskusi. Siapa yang nggak setuju, artinya melawan aku. Tapi Cukup. Beresin dokumen kerjaan untuk proses penyerahan. Kau tenang saja Susi, aku pasti akan membantumu menjaga perusahaan dengan baik. Dimas, ku kasih peringatan. Perusahaan mau hemat energi dan kurangi emisi. Pemeriksaan mandiri akan dimulai. Mohon kerjasamanya. Dimas, terima kasih pengertiannya. Kau bilang mau kasih aku sesuatu. Apa itu? Kejutan lamaran seperti ini, pasti Susi sangat senang. Sesuatu yang gak penting. Kok kau bicara seperti itu? Semua barang yang kau berikan, aku mau kok. Tapi gak mau ku kasih lagi. Susi? Ayo. Aduh, data obatnya nggak normal. Suhunya turun. Enggak. Obat harus disimpan di tempat di atas 28 derajat Celcius. Kalau enggak bakal rusak. Kenapa bisa begini? listrik pemanas di lab dimatikan.
Departemen Administrasi, tolong segera nyalakan listrik pemanas di laboratorium. Maaf Dr. Dimas, Direktur baru perintahkan untuk hemat energi dan kurangi emisi. Seluruh listrik dan pemanas di perusahaan telah dimatikan. Apa katamu? Dok, tolong. Direktur perusahaan mematikan pemanas apa dia mau orang membeku? Orang macam apa itu? Dr. Dimas mengatur dan menjaga perusahaan dengan sangat baik. Kenapa merekrut orang seperti itu lagi? Susi, inikah orang yang tepat menurutmu? Kamu harus tanggung jawab. Susi, kau masih mengingat lagu ini ya? Di pesta dansa universitas, aku menyanyikan lagu ini untuk mengajakmu berdansa. Tentu saja aku ingat. Setiap kali aku mengalami kondisi kritis, aku pasti mendengarkan lagu ini. Ternyata lagu ini bukan favorit Susi, tapi favorit Raffi. Raffi, setiap kali aku dan Dimas lagi mesra-mesraan, aku pasti memikirkan dirimu. Kok gak ngetuk dulu? Kenapa? Keganggu ya? Dimas, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Kami hanya sedang mengingat masa lalu. Kau nggak nguping kan? Pak Raffi, kebijakan hemat energi dan kurangi emisi cuma berlaku untuk karyawan biasa. Ini kulakukan untuk melatih tekad karyawan. Dimas, Raffi ini lulusan gelar MBA. Kau harus percaya pada arahan yang dia kasih. Tanganmu kenapa? Susi, aku datang untuk mengingatkanmu. Obat jantung bisa rusak dalam lingkungan suhu rendah. Jika kau masih ingin hidup, nyalakan pemanas di perusahaan ini. Apa katamu? Enggak, obatnya nggak boleh rusak. Biar aku lihat. Susi, aku di luar negeri begitu lama, nggak pernah dengar bahwa obat bisa rusak karena suhu rendah. Dimas, kau tahu Susi punya penyakit jantung, kok malah jadiin candaan? Aku nggak bercanda. Susi, kalau masih nggak nyalain pemanas, artinya semua obat akan rusak. Kesempatanmu untuk hidup bakal hilang. Putar lebih cepat lagi. Dimas, kau mau menyalakan pemanas tapi apa perlu berkata sekasar itu? Apa kau setakut itu bakal kedinginan? Dimas memang sering uji coba obat, jadi tubuhnya dingin dan lemah secara fisik. Susi, pria itu nggak boleh selemah itu. Lagi pula aku baru suruh hemat energi dan kurangi emisi. Kalau cuma mikirin Dimas, gimana dengan karyawan lain? Dimas, jangan karena Susi berbaik hati, kau jadi pura-pura sakit, kau memainkan perasaannya. Dimas, ternyata kau berpura-pura. Jangan-jangan kau masih cemburu karena masalah yang tadi ya? Aku sudah bilang, jabatan direktur nggak cocok untukmu. Kalau memang kau kedinginan, pakai ini dulu untuk tetap hangat. Susi, nggak cuma jantungmu bermasalah, otakmu juga bermasalah. Obat pun juga nggak bisa menyelamatkanmu. Dimas, berani sekali kau memarahi Susi. Kalau obatnya nggak tahan perubahan suhu sedikit, berarti obat itu masih belum cukup bagus, masih perlu dikembangkan. Kayaknya, bukannya obatnya yang nggak tahan, tapi kau yang nggak tahan. Kau sudah merawatnya selama 10 tahun. Tapi pada akhirnya, ini semua tetap jadi milikku. Dimas, lepaskan! Lepaskan! Coba kau katakan lagi lebih keras. Susi, aku nggak bisa napas. Susi! Dimas, kenapa kau begitu picik? Jika kau ada masalah, katakan padaku. Jangan mengasari Raffi. Susi, kau ingat baik-baik. Ini semua pilihanmu. Jangan menyesal.
Apa maksud Dimas? Apa obatnya beneran bermasalah? Susi, dia sengaja berkata begitu untuk cari perhatian saja. Tenang, begitu perusahaan kita sukses, dia bakal berterima kasih. Apa jantungmu masih sakit? Sini aku bantu pijitin. Gak perlu. Aku baik-baik saja. Susi, bantu aku beres-beres kantor. Hasil keringat selama 10 tahun hilang begitu aja. Untungnya kita udah mencatat data-data yang penting. Orang yang kehilangan semuanya adalah Susi. Guru, ada apa dengan wajahmu? Itu ulah Bu Susi. Gak nyangka Bu Susi gak peduli dengan obat yang bisa menyelamatkannya dan juga sekerja keras perusahaan semuanya hanya demi Raffi. Orang seperti ini emang pantas dikibulin. Alia, Bima, salin semua data penting mengenai obat jantung dari fase 1 sampai fase 3. Hapus semua jejak obat jantung yang ada di grup Halim hingga tuntas. Guru, kamu pergi? Guru, kau memang seharusnya pergi dari dulu. Susi sama sekali nggak pantas mendapatkan semua pengorbananmu. Susi, 10 tahun pengorbananku berhenti di sini. Yang namanya sampah memang harus disingkirkan. Dimas, begitu penyakitku sembuh, aku mau menikah denganmu. Aku akan balas budi padamu. Barang yang gak bisa digenggam, mending dilepas saja. Halo, Bu Zara. Ada perubahan soal obat jantung. Aku batal kerjasama. Aku memutuskan untuk gabung dengan grup TAN. Pak Raffi, ini semua barang milik Dokter Dimas. Jangan dibuang. Dimas, ini adalah sekarang kantor Raffi. Kok kau balik ke sini? Dimas, kau datang tepat waktu. Susi sudah membereskan semua barang-barangmu. Sekalian juga buang beberapa sampah. Ulah siapa ini? Ini ya. Aku yang jadi nasbak. Bukannya hanya gelas biasa. Biar aku belikan lagi yang baru. Selesai deh. Malam musim dingin tahun 2017, aku pertama kalinya merancang rumus molekul untuk obat jantung. Di tahun yang sama, kuajukan paten eksklusif. Ini adalah fondasi dasar grup Halim. Tahun 2018, jurnal kedokteran mempublikasikan risetku. Program obat jantung grup Halim resmi dimulai dan berhasil mendapatkan pendanaan dari berbagai macam perusahaan. Berkat catatan riset yang lengkap, grup Halim bisa bertahan dari raksasa industri dan memenangkan berbagai macam gugatan hukum. Tahun 2021, dengan catatan ini, grup Halim bisa bertahan dari raksasa industri. Obat jantung pun resmi dikembangkan. Gak nyangka, malah kau sendiri yang menghancurkannya. Dimas, apa wajahmu masih sakit? Maaf, aku nggak seharusnya seperti itu.
Dimas, kantormu yang baru, aku sendiri yang akan mengaturnya. Semua bagian akan kubuat sesuai dengan gaya yang kau suka. Di dalam ada 5 miliar, ini untukmu. 5 miliar? Kau adalah orang yang menyelamatkanku. Keberadaan grup Tan sekarang juga semua karenamu. Sebenarnya, 5 miliar itu nggak sebanding dengan semua pengorbananmu. Oh, ternyata kau masih sadar. Tentu saja. Bukannya waktu itu kita sudah berjanji, setelah aku sembuh, kita akan pergi ke gunung dan ke laut. Tapi untuk proyek obat jantung, nama peneliti utamanya, boleh nggak diberikan ke Raffi? Raffi membutuhkan penghargaan ini, orang akan lebih percaya padanya. Memang dia yang gak mampu? Susi, 5 miliar. Segini tawaranmu. Asal kau tahu, duit sedikit ini, bahkan membeli sampul catatan pun gak cukup. Dimas, setelah perusahaan sukses, kau punya banyak waktu untuk meneliti obat. Tapi sekarang Raffi benar-benar membutuhkan pengakuan seperti ini. Urusan ini sudah kuputuskan. Sudah kau putuskan? Baiklah. Tapi obatnya udah gak ada. Apa katamu? Apa katamu? Dimas, 5 miliar itu adalah jumlah uang yang gak bisa orang dapatin seumur hidup. Jangan terlalu rakus berhenti mengancam Susi dengan urusan obat. Ini adalah catatan uji coba obat jantungmu kan? Kembalikan! Oh? Kok malah rusak gini? Raffi, Ah, ini cuma sebuah buku loh. Masa sampai harus mukul sih? Susi, kau tahu nggak? Isi buku ini adalah catatan penelitian obat jantung selama 10 tahun. Sialan kau. Uji coba obat jantung sudah selesai. Apa gunanya menyimpan catatan? Pokoknya, aku gak bahagia selama 10 tahun ini. Gak berarti. Ya, benar. Kantor ini, semua sudut dari perusahaan ini, gak berarti. biar aku. Fotoku. Susi, kau lihat, si Dimas sudah gila. Susi, pengorbanan 10 tahun, semuanya hilang sekejap. Mulai sekarang, kita nggak ada hubungan sama sekali. Kenapa dia emosi sekali? Apa obat jantung benar-benar ada masalah? Enggak, Raffi, obat jantung gak ada masalah kan? Asalkan ada Dimas, dia akan selalu mencari cara. Dia akan ada selamanya. Jadi, soal Raffi pulang itu, kau sudah tahu dari awal. Sepuluh tahun belakangan ini, Susi setiap bulannya kirim uang ke Raffi. Sementara Raffi, gelar MBA yang katanya telah diraih, itu hanyalah omong kosong. Kayaknya, jurusan aslinya adalah Master Manajemen Waktu. Dia memanfaatkan tenaga yang terbatas, bahkan menggunakan tubuhnya. Di dunia ini, kok bisa ada wanita yang sebodoh ini? Demi sampah masyarakat, dia rela korbankan obat penyelamat hidupnya. Aku penasaran. Setelah dia menyadarinya, dia pasti akan menyesal. Maaf Bu Zara, aku sudah bertekad nggak mau gabung dengan grup Tan. Di sini ada tanggung jawab yang nggak bisa aku tinggalkan. Seharusnya, aku merebutmu lagi 10 tahun yang lalu. Susi cuma memanfaatkanmu. Aku yang bisa membuatmu berkembang. Sore nanti, aku dan Pak Joko akan pergi ke grup Halim untuk menjemputmu. Dimas, bersiap-siaplah untuk pindah.
Begitu kau pulang, Susi memberikanmu jabatan direktur di grup Halim. Dimas pasti sangat kesal kan? Dimas, cuma penggantiku yang merawatnya selama 10 tahun. Aku mematikan pemanas bukan untuk hemat listrik atau kurangi emisi, tapi aku cuma mau kasih dia peringatan. Setelah menguasai perusahaan dan obatnya, aku akan segera mengusirnya biarkan dia terlantar jadi pengemis. Kalau Susi, dia baik banget samamu. Si penyakitan itu bisa dipermainkan beberapa tahun aja udah hoki. Begitu aku bosan, dia kan penyakit jantung tiba-tiba mati biasa kan? Setelah itu, aku akan mencari model-model cantik. Pakai uang warisanku, berkumpul ke pemakamannya, dan menari di atas makamnya. Aku hanya sekedar sampah masyarakat yang gak tahu diri. Salah sendiri dia suka padaku. Hah? Ayo. Pesawatnya malam ini. Semua datanya sudah siap kan? Semua data obat jantung sudah dipindahkan sepenuhnya. Paten teknologi juga udah diajuin. Sekarang grup Halim nggak ada apa-apanya. Pindahkan video ini ke USB dan dokumen buat diserahkan ke direktur, kemas dan kasih ke Susi. Sebagai bentuk hadiah perpisahan untuknya. Gimana? Kalian mau ikut pergi? Selama guru nggak keberatan, kami ikut aja. Oh, baik. Sehati sejiwa, bersatu kita teguh. Jangan lupa tujuan, ukir legenda. Baik, jangan buang waktu. Bereskan barang kalian. Pak, hanya kurang tanda tangan Bu Susi. Dimas, kau bicara apa ke Bu Zara? Kok kerjasamanya tiba-tiba dibatalkan? Kau bicara apa dengan Bu Zara? Kenapa kerjasamanya tiba-tiba dibatalkan? Obat jantung pun sudah nggak ada. Buat apa kerjasama? Dimas, aku tahu kau ada dendam, tapi kau nggak bisa memakai cara hina kayak gini dong. Kerjasama dengan Bu Zara itu berhubungan dengan hidup Susi juga sama nafkah ratusan orang di perusahaan. Semua hanya karena ruang kantor. Sama buku catatan. Kau sampai merusak kerjasama dengan Bu Zara. Apa kau ini manusia? Mulai sekarang, semua yang ada di lab eksperimen akan ada di bawah arahan Raffi. Kalau nggak terima, segera tinggalkan grup Halim. Aku terima. Yang benar. Terima apa? Bukannya kau mau menyerahkan hak penamaan obat jantung ke Raffi? Terserah kau saja. Ternyata dia memang takut meninggalkanku. Dimas, aku nggak mungkin merugikanmu. Asalkan kau memberikan hak penamaan. Yang lainnya bisa kujanjikan padamu. Kalau gitu gimana kalau aku mau kau menikah denganku? Setelah perusahaan sukses, aku pasti akan sibuk. Ganti yang lain. Selain hal ini, pasti kujanjikan padamu. Baiklah. Aku hanya ada satu keinginan. Tanda tangan ini.